Sebelum saya bahas tentang pertidaksamaan nilai mutlak, saya ingetin lagi definisi dari nilai mutlak itu. Ya, apa sih definisinya? Definisi nilai mutlak ini. Nilai mutlak dari X itu bisa bernilai dua macam. Dia bisa berarti bisa kita ganti atau dia bernilai X jika X-nya lebih dari sama dengan 0. Dan mutlak dari X ini bisa bernilai negatif X jika X-nya kurang dari 0. Nah, ini pentingnya. Dan berlaku juga untuk apapun yang ada di dalam tanda mutlaknya. Ya, contohnya, mutlak 2X tambah 1. Mutlak 2X tambah 1 ini akan sama aja dengan 2X tambah 1 jika 2X tambah 1-nya lebih dari sama dengan 0. Dengan kata lain, jika X-nya lebih dari sama dengan negatif 1/2. Ya, dan akan bernilai negatif 2X tambah 1 jika gimana? Jika 2X tambah 1 kurang dari 0. Dengan kata lain, jika X-nya kurang dari negatif 1/2. Itu. Simpel ya. Contoh lagi misalnya. 4X min 5. Ini nilainya gimana? Bisa bernilai 4X min 5 jika gimana? Jika 4X min 5 lebih dari sama dengan 0. Atau jika X-nya lebih dari sama dengan 5/4. Dan akan bernilai negatif 4X min 5 jika gimana? Jika 4X min 5 kurang dari 0. Atau jika X-nya kurang dari 5/4. Oke, paham ya? Itu definisi. Nah, kalau kalian udah ngerti tentang definisi nilai mutlak ini, maka gak akan ada masalah saat kita mengerjakan baik persamaan nilai mutlak maupun pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, sekarang kita ke pertidaksamaannya. Misalnya gini, mutlak X kurang dari 5. Ya. Sekarang kalau kita mau menyelesaikan soal ini melihat konsep mutlak sebagai jarak dari titik 0 pada garis bilangan, ya. Kalau kalian udah lihat video sebelumnya, kalian pasti ngerti ya. Kalau kita ngelihat konsep mutlak ini sebagai jarak dari titik 0 pada garis bilangan, ini sama aja gini. Berapa sih nilai X yang memenuhi yang jaraknya kurang dari 5 dari 0? Jadi kalau kita buat garis bilangannya gini. Ini 0. 0 di sini. Yang jaraknya kurang dari 5 dari 0. Kurang dari 5 dari 0 bisa aja kan ke kanan gitu. Kurang dari 5, berarti ini mentok di 5 nih. Kurang dari 5, nah ini yang memenuhi. Ya, kalau ke kanan. Ini nilai X yang memenuhi berapapun X di sini. Yang bilangan real, bukan hanya 1, 2, 3, 4 gitu ya. Bilangan real. Jadi banyaknya ini gak hingga banyaknya. Ya, berapa nilai X-nya yang jaraknya kurang dari 5 dari 0? Kalau ke kanan berarti yang nilainya ada pada di antara 0 dan 5. Tapi yang berjarak 5 itu bukan hanya dari 0 ke kanan kan? Bisa aja dari 0 ke kiri. Berjarak 5, berarti dari sini berapa? Negatif 5. Ya enggak? Negatif 5 gitu. Oke. Nah, jadi kalau gitu nilai X yang memenuhi ya ini interval ini nih. Interval ini. Ya. Berarti antara negatif 5 dan 5. Jadi X kurang dari 5, X lebih dari negatif 5. Jadi penyelesaian dari sini ini nih. Mutlak ini, pertidaksamaan ini terpenuhi untuk interval domainnya X lebih dari negatif 5, X kurang dari 5. Oke, masih bingung ya? Oke, sekarang gimana kalau kita menyelesaikan dengan definisi nilai mutlak sendiri? Kalau kita mau menyelesaikan dengan definisi nilai mutlak, maka kita akan, kalau saya menyebutnya, memecah domain. Caranya gimana? Pertama, kalian cari dulu pembuat 0
kita sebut titik kritis, pembuat nol dari nilai mutlak. Di sini nilai mutlaknya mana? Ini. Pembuat nolnya berapa? Mutlak X sama dengan 0. Ini sama aja dengan X sama dengan 0 ya. Oke, berarti kita bagi interval X lebih dari sama dengan 0, X kurang dari 0 gitu. Interval apa ya? Kiri dan kanannya titik kritis. Sekarang lihat definisi. Untuk X lebih dari sama dengan 0 berarti mutlak X ini sama aja dengan X gitu ya. Mutlak X akan sama dengan X jika X-nya lebih dari sama dengan 0 gitu. Jadi pertidaksamaan ini pada interval ini sama aja dengan X kurang dari 5. Lihat, interval X lebih dari sama dengan 0, X kurang dari 5. Kurang dari 5 ke kiri kan. Lebih dari sama dengan 0. 0 lebih dari, berarti ini. Nah, ini. Jadi kita peroleh pada interval ini penyelesaiannya adalah X kurang dari 5 lebih dari sama dengan 0. Kemudian pada interval domain X kurang dari 0, mutlak X ini bernilai apa? Mutlak X bernilai negatif X jika X-nya kurang dari 0. Berarti ini pertidaksamaannya sama aja gini. Negatif X kurang dari 5. Kalau kita kali dengan negatif 1, ya, kita kali dengan negatif 1. Negatif X kali negatif 1 kan positif X. Kalau dikali negatif pertidaksamaan gimana? Dia berbalik gitu. 5 kali negatif 1, negatif 5 pada interval X kurang dari 0 gitu. X lebih dari negatif 5. Negatif 5 lebih dari ke kanan kan. X kurang dari 0. Ini 0 misalkan. Kurang dari ke kiri. Oh, ini penyelesaiannya. Jadi gimana? Jadi X kurang dari 0, X lebih dari negatif 5. Nah, sekarang jadi penyelesaian dari pertidaksamaan ini gimana? Ya gabungan dari keduanya. Ya, gabungan dari ini dan ini kita gabung. Maka kita peroleh gabungannya negatif 5, 0 gitu. Kemudian positif 5. Dari sini yang pertama dia kan gini penyelesaiannya. Dan yang kedua dari 0 sampai negatif 5. Maka kita peroleh X-nya itu kurang dari 5 lebih dari negatif 5. Nah, dapat jawabannya sama kayak yang tadi. Nah, dari dua cara penyelesaian barusan, maka kita peroleh bentuk umumnya. Ya. Oke, jadi barusan kita peroleh bentuk umumnya. Jika mutlak X kurang dari A, maka penyelesaiannya adalah negatif A kurang dari X kurang dari positif A. Berlaku juga untuk interval tertutup. Jadi kalau ada sama dengan, ini sama dengan. Ingat ya, kalau tandanya kurang dari, mutlak X kurang dari A, maka jawabannya negatif A kurang dari X kurang dari positif A. Catat. Oke, ini yang pertama. Nah, berlaku juga jika di dalam mutlaknya berupa apa ya, bentuk aljabar lain. Misalnya gini, mutlak 2x min 1 kurang dari 7. Maka jawabannya gimana? Penyelesaiannya berarti negatif 7 kurang dari 2x min 1 kurang dari positif 7. Ingat pola ini nih ya. Ini yang pertama, bentuk pertama. Lalu gimana? Kita pengen di tengahnya itu hanya X aja. Maka semua ruas kita hilangkan negatif satunya. Berarti semua ruas kita tambah dengan 1. Negatif 6 tambah 1, negatif 7 tambah 1. Berarti negatif 6 kurang dari 2X kurang dari 8. Kita pengen di tengah X aja. Kita apain? Ya kita bagi dengan 2 gitu. Jadi negatif 3 kurang dari X kurang dari 4. Ngerti ya? Dapat nih. Jadi untuk pertidaksamaan ini, maka inilah penyelesaiannya. Ini jawabannya. Oke, masih bentuk kurang dari. Contoh lagi, misalnya gimana kalau mutlak 5x tambah 1 kurang dari sama dengan 16 misalnya. Gimana penyelesaiannya?
Berarti kita peroleh, lihat lagi pola ini untuk tanda kurang dari, pokoknya kalau kurang dari ingat pola ini ya. Maka kita peroleh, oh ya ini kurang 1 tambah 1 aja ya. 5x tambah 1 kurang dari sama dengan 16. Berarti negatif 16 kurang dari sama dengan 5x tambah 1 kurang dari sama dengan positif 16. Pertama kita hilangkan satunya, kita kurangi dengan 1 semua ruasnya. Ini berapa? Negatif 17 kurang dari sama dengan 5x kurang dari sama dengan 15. Paham ya? Kita apain sekarang? Kita bagi dengan 5. Kita kan pengen x di tengah, hanya x aja. Kita bagi dengan 5, maka kita peroleh negatif 17 per 5 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 3 ya. Dapat. Nah ini penyelesaiannya. Oke, itu jika tandanya kurang dari. Sekarang gimana jika tandanya lebih dari? Misal kita mau nyari penyelesaian mutlak x lebih dari 3 ya. Kalau kita lihat konsepnya pada konsep jarak, kita nyari berapa sih nilai x yang memenuhi yang jaraknya lebih dari 3 dari 0. Ini 0, jaraknya lebih dari 3. Berarti ya dari 3 ke sini kan, ke kanan, atau dari negatif 3 ke kiri gitu. Oke. Nah, jadi sekarang kita peroleh bentuknya lagi. Jadi kalau mutlak x lebih dari a, maka penyelesaiannya ya x kurang dari negatif a atau x lebih dari positif a. Nah ini penyelesaiannya. Oke. Nah ini penting, catat ya. Nah ini bentuk kedua. Ini bentuk kedua yang perlu kalian ingat. Jika tandanya lebih dari, maka x kurang dari negatif a atau x lebih dari positif a. Ini kedua. Contoh misalnya. Mutlak x lebih dari sama dengan 5. Maka jawabannya gimana? X kurang dari sama dengan negatif 5 atau x lebih dari sama dengan positif 5. Udah gini aja. Atau gimana kalau di dalamnya bentuk aljabar? X tambah 3 lebih dari sama dengan 7. Maka jawabannya gimana? X kurang dari sama dengan, atau gini, x tambah 3 kurang dari sama dengan negatif 7 kurang dari sama dengan negatif 7 atau x tambah 3 lebih dari sama dengan positif 7. Kedua ruas yang bagian sini, kedua ruas kita kurangi 3 ya. Maka x kurang dari sama dengan negatif 10 atau ini kedua ruas kita kurangi 3 juga, x lebih dari sama dengan 4. Nah ini penyelesaiannya. Jelas ya? Ini dua bentuk yang akan kita gunakan nanti. Tapi sebenarnya bentuk pertidaksamaan, tipe soal pertidaksamaan nilai mutlak itu banyak. Akan kita bahas beberapa contoh soal berikut ini. Kalian siapkan alat tulis dan pastinya jangan lupa baca deskripsi video ini ya. Ada beberapa link penting yang mungkin akan bermanfaat. Oke, kita lanjut ke beberapa contoh soal. Nah, contoh pertama. Mutlak 3x min 4 kurang dari 8. Ingat, kalau mutlak x kurang dari a, maka penyelesaian gimana? Negatif a kurang dari x kurang dari positif a. Nah, kita gunakan pola ini. Ya, mutlak x kurang dari negatif 8. Berarti negatif 8. Saya ulangi lagi, mutlak 3x min 4 kurang dari 8. Ini artinya negatif 8 kurang dari 3x min 4 kurang dari positif 8. Pertama, kita tambahin dengan 4. Maka negatif 4 kurang dari 3x kurang dari 12. Sekarang kita apain? Kita bagi dengan 3. Negatif 4 per 3 kurang dari x kurang dari 4. Ada nggak?
Negatif 4/3 kurang dari X kurang dari 4. Maka jawabannya B. Nah, sekarang kita ke contoh kedua. Himpunan penyelesaian dari mutlak 3X tambah 2 lebih dari 5. Lihat tandanya lebih dari. Ya, ingat lagi polanya. Kalau mutlak X lebih dari A, maka penyelesaian gimana? X kurang dari negatif A atau X lebih dari positif A. Maka untuk pertidaksamaan ini, maka kita peroleh 3X tambah 2 kurang dari negatif 5 atau 3X tambah 2 lebih dari positif 5. Oke, sekarang kedua yang sebelah sini nih. Kedua ruas kita kurangi dengan 2, maka kita peroleh 3X kurang dari negatif 7, maka X kurang dari negatif 7/3. Yang sebelah kanan kita kurangi negatif 2 ya. 3X lebih dari, kita kurangi 2 berapa? 3, maka X lebih dari 1. Maka jawabannya ini. X kurang dari negatif 7/3 atau X lebih dari 1. Ada nggak? X kurang dari negatif 7/3 atau X lebih dari 1. Maka jawabannya B. Oke, kita lanjut contoh ketiga. Mutlak 2X min 1 dikurangi mutlak negatif 2 lebih dari mutlak 1 kurang 4. Ini kan ada dua nilai mutlak tanpa variabel. Jadi ini kita selesaikan dulu. Jadi ini sama aja gini. 2X min 1 mutlak dikurangi. Mutlak dari negatif 2 berapa? Positif 2 ya. Lebih dari mutlak 1 dikurangi 4 negatif 3. Mutlak 2X kurang 1 dikurangi 2 lebih dari mutlak dari negatif 3 berapa? Ya positif 3 gitu. Jadi mutlak 2X kurang 1 lebih dari, kedua ruas kita tambah 2, berarti ini lebih dari 5. Atau banyak yang bilang ini pindah ruas, negatif 2 pindah jadi tambah gitu, 3 tambah 2 5. Nah ini sederhana bentuknya. Lihat polanya, ini tandanya lebih dari. Ingat, mutlak X lebih dari A, penyelesaiannya gimana? X kurang dari negatif A atau X lebih dari positif A. Maka ini kita peroleh, dari sini ini kita peroleh 2X kurang 1 lebih dari negatif 5 atau 2X kurang 1, maaf ini kurang dari ya, kurang dari negatif 5 atau 2X kurang 1 lebih dari positif 5. Oke, negatif 1 pindahin jadi 2X kurang dari negatif 5 tambah 1, negatif 4. X kurang dari negatif 4 dibagi 2, negatif 2. Atau sekarang yang kanannya 2X lebih dari 5 tambah 1, 6. X lebih dari 6 dibagi 2, 3. Ini jawabannya. X kurang dari negatif 2 atau X lebih dari 3. Jawabannya C. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 4. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan mutlak 2X min 3 lebih dari mutlak X min 8. Gini, kalau ada pertidaksamaan A lebih dari B, di mana A dan B-nya positif, maka ini berlaku A kuadrat lebih dari B kuadrat dengan syarat kedua ruas positif ya. Nah, kebetulan untuk mutlak kan dia pasti lebih dari sama dengan 0, jadi ini bisa kita kuadratkan. Jadi kalau kita punya mutlak A lebih dari mutlak B, maka ini berlaku mutlak A kuadrat lebih dari sama dengan mutlak B kuadrat. Kemudian ingat juga sifat bahwa nilai mutlak dikuadratkan itu sama aja dengan nilai tersebut dikuadratkan gitu. Mutlak A kuadrat itu sama aja dengan A kuadrat. Jadi ini sama aja dengan A kuadrat lebih dari B kuadrat. Maka A kuadrat dikurangi B kuadrat lebih dari 0. Maka A plus B, A min B lebih dari 0 gitu. Jadi dari sini kita dapat polanya. Kalau ada mutlak A lebih dari mutlak B,
maka penyelesaiannya adalah A plus B kali A min B lebih dari 0. Jadi kalau di sini kurang dari, oh berarti di sini kalian tinggal ganti aja kurang dari gitu ya. Nah, ini prosesnya. Nah, maka pertidaksamaan ini 2x kalau ini kita anggap sebagai A dan ini kita anggap sebagai B, masukkan aja ke pola ini. A tambah B, A kurang B, maka kita dapat 2x min 3 ditambah x min 8 dikali 2x min 3 dikurangi x min 8. Tandanya apa? Lebih dari 0. 2x ditambah x 3x ya. Negatif 8 negatif 3 dikurangi 8 negatif 11. 2x dikurangi x negatif 3 dikurangi negatif 8 positif 5 lebih dari 0. Titik kritis pembuat 0-nya berapa? X sama dengan 11 per 3. Yang 11 ini pembuat 0-nya X sama dengan negatif 5. Kita buat garis bilangan negatif 5 dan 11 per 3. Kita coba, di sini ada 3 daerah ya. Daerah 1, 2, 3 gitu. Kita coba daerah tengah, ambil salah satu angka buat ngecek tanda. Kita ambil 0 misalnya. 0, 3 kali 0, 0 dikurangi 11, oh di sini negatif. 0 tambah 5 positif kan, negatif kali positif, positif berarti dari sini positif. Positif kali negatif, negatif. Daerah sini negatif berarti ini positif, ini positif. Sementara kita kan nyari lebih dari 0. Lebih dari 0 artinya daerah positif. Jadi dari 11 per 3 ke kanan, dari negatif 5 ke kiri gitu. Jadi kalau gitu jawabannya gimana? X dari negatif 5 ke kiri kurang dari negatif 5. Atau dari 11 per 3 ke kanan, X-nya lebih dari 11 per 3. Ini jawabannya. Ada nggak? Kurang dari negatif 5 atau X lebih dari 11 per 3. Jawabannya D.